Oke, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonya. Dan hari ini kita ada mbaknya yang datang, informan yang begitu luar biasa ini, dari Indonesia ke Makau, transit Malaysia ya? Indonesia, transit Malaysia, Malaysia ke Makau, dari Makau ke Hong Kong, dan ini mau balik lagi ke Indonesia. Aku gak ngerti momennya sih. Jadi ini ceritanya kan berawal dari sampean mau ke Makau ya? Iya. Telepon duluan kan? Iya. Niatnya ke Makau untuk cari kerja. Iya. Wes, bener. lanjut sih, sampean lanjut cerita terus biar. Habis itu mau ke Makau, tanya adik, katanya di situ ada job banyak, bisa stay in, bisa stay out. Akhirnya tergiur, berangkat, sampai ke sana ternyata ya sulit cari majikan. Habis itu gajinya pun nggak sesuai apa yang diomongin. Nggak nemu ya? Nggak. Gajinya nggak sesuai yang diomongin. Diomongin ya. Siapa ini? Ya kan katanya adik sampai 4.500. Oh, ya. Gitu. Jadi adik. Ya. Adik ini berarti Ya. informannya adalah Ya. adik. Adik beneran adik kandung apa adik gimana? Adik ipar. Oh, adik ipar ya. Oh, terus kerja di Makau. Kerja di Makau 6 tahun. 6 tahun 5 tahun. ART apa company? ART. Dia nggak bisa masuk company. Karena kalau company itu harus bisa bahasa Mandarin. Oh. Bahasa Kantonis bisa. Kalau habis itu kalau mau masuk cleaning service kalau ke resto atau itu harus bisa nulis pagar, baca tulisan pagar itu harus bisa. Sama dapat info dari mana itu? Kok harus begitu? Kemarin itu kan banyak anak yang di Samtang itu kan kendalanya nggak bisa, ya. Kendalanya nggak bisa baca, nggak bisa tulis tulisan pagar itu. Gitu. Jadi mental. Ya. Mantap, gitu. ini informasi A1 guys. Karena mbaknya berapa bulan di Makau? 1 bulan. kita belum ke Makau sudah ada informan yang datang ke sini ya, Makau 1 bulan. Jadi bahasa Mandarin, bahasa Kantonis itu ya. Minimalnya wajib ya, Wajib, untuk yang company ya. Ya harus. Inggris nggak tahu. Kalau Inggris saya kurang Tambahan? tahu. Nggak. Mungkin. Tapi kalau di company itu banyak masalah. Tidak seperti itu. Kalau kita pertama kita kerja sebagai cleaning service, tahun besok harus cleaning service. Jadi kita nggak boleh pindah ke company yang lain. Nggak boleh. Karena nanti 1 tahun ya? Iya, nggak, maksudnya satu tahun kontrak. Satu kontrak ini kita dapat job cleaning service. Nanti di ID-nya tuh ada beda. Ada barcode sendiri. Oh, untuk jadi, cleaning service. Untuk tahun keduanya kita nggak bisa masuk ke masak itu domestik, cooking. Itu nggak bisa. Jadi chef nggak bisa. Nggak bisa. Kalau pertama kali masuk cleaning service sampai setahun berikutnya tetap cleaning service. Kalau masak ya tetap masak sampai tahun berikutnya masak itu. Ini yang baru saya tahu dari Makau. Jadi nggak bisa kita pindah cleaning service, chef. Habis itu nggak bisa, satpam itu nggak bisa, itu harus satu ya wes di depan ya. Sampai belakang. Iya, tetap walaupun nanti pindah tempat kerja, tapi tetap jobnya ya harus tetap itu gitu. Itu yang terjadi ya. Iya. Di sana itu luar biasa nih ya kan. Jadi harus seperti itu ya. Enggak. Terus itu sampean dapat info dari mana kemarin? Saya tuh 1 bulan itu di Samtang itu sampai malam kan, kalau cari makan, dengerin ya? Iya kan, curhat-curhat ini gimana sampai ini nggak bisa. Informasi A1 ini Sam Santang ini, Sam Cantang nggak bisa gitu. Udah kangen aku sama Sam Santang dari dulu. Gitu. Muter-muternya di Sam Santang. Oke ya, jadi itu informasi yang dari Sam Santang. Makau. Jalanan, tapi cukup valid. Ya. Menurut saya cukup valid karena memang sumbernya anak-anak Indonesia kadang-kadang ngumpulnya di situ. Iya. Bakul sego, bakul rokok, bakul sembarang kalir. Iya. Jadi tapi itu memang susah banget cari kerja di sana. Di sana itu majikan itu karena terlalu banyak Mbak ya, mungkin terlalu banyak yang cari kerja. Terlalu banyak orang Indonesia itu terlalu banyak di situ. Habis itu Myanmar pun sekarang masuk kayak. Jadi Indonesia itu saingannya banyak banget. Karena Myanmar yang mau stay. Sampean taunya itu juga dari Sam Santang itu ya ceritanya? Oh, kalau Myanmar itu dari hostel.
dari apa boarding, ada Agent. boarding 2 kan yang Oh. gajinya cuma 3.500. Oh, cerita-cerita. Iya. 3.500 per bulan. Iya, Sampean berarti ngomong sama orang-orang Myanmar. Myanmar, ngomong. Ngomong kan bahasa Inggris masih bisa dia. Oh. Dia masih bisa bahasa Inggris. Oh, sampean juga bisa ya? Ya sedikit. Little bit ya. Oke. Ya. Oke, sekarang kita balik lagi itu informasi sedikit. Nah, sampean berangkat ke Indonesia otomatis kan by turis nih. Iya, Nah, by turis waktu berangkat dari mana? Surabaya ya? Surabaya. Wah, ada masalah nggak ini dari Surabaya? Enggak lolos licin kayak Lolos licin ya? Licin Enggak, tapi enggak. dia- Kan ada Enggak. samping gini. Sik, sebentar ditanyain. Kenapa kok bisa lolos licin? karena ada olinya. Ada olinya ya? Iyalah. Oh, olinya itu seperti apa? Olinya ya uang lah. Oh, ada dana pelicin ya? Iya, ada olinya. Sik. Gimana bisa menemukan koneksi atau dana pelicin itu dan bagaimana ceritanya itu? Itu ada temen sih ngomong nanti Mbak ini ketemu Mbak ini nanti bisa tolong gitu. Mbak ini ketemu Mbak ini nanti bisa ketolong. bisa ditolong Iya. sama Pak ini. Iya. Mbak ini, Pak ini. Iya. Lah Mbak ini dari mana? Agensi atau PT atau apa? Kalau Pegawai. Atau kenalan atau apa? dari Mbak adik ipar dulu, terus habis itu nanti Oh. dilempar ke situ. Tetap intinya itu adik Dari ipar. Makau Iya, nih? Iya. Berarti memang ini Iya. circle-nya Iya, udah iya, di Makau. iya, Oke, iya. teman-teman ingat ya. Nah, Gitu. teman-teman, ini yang sudah dari Makau. Di Makau itu ternyata punya jaringan Iya. di penerbangan-penerbangan. Iya. Lah, keren ini jaringannya. Jadi gara-gara diinfokan dari Iya. itu sampean percaya, Iya. it's okay nyoba ke bandara pakai pelicin jebret Oke. terbang. Oke. Walaupun tiketnya cuma satu. Iya, satu. Satu jalan. Satu jalan, ini satu jalan. Oh iya ya, nggak usah Oke, ditunjukin, iya. wis, pokoknya ngomong aja. Iya, satu jalan. Jadi teman-teman, namanya turis itu tiket harus PP. Tapi ini tiket bisa satu jalan. Bagaimana caranya? Nah, mbaknya ini ternyata luar biasa ya. Punya oli. Punya oli ya, oli, Punya oli supaya pelumas. jadi pelicin ya. Indonesia guys. jadi bisa ya di set up Bisa, seperti itu. bisa. Berarti koneksinya itu Bisa. benar-benar dari Makau ya. Iya, semua di set dari Oke. Makau ke sana. Di set dari Makau sampai keberangkatannya semuanya clear, mulus. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, setelahnya itu ya proses dari Indonesia sudah beres dan jalan ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi, pada saat sudah sampai di Makau nih, bagaimana? Diterima sama Mbak itu langsung diarahkan ke agensi? Iya, Oke. masuk Terus ke agensi. lanjut. Habis itu 1 hari langsung sikung. Oh ya. Kok majikan dapat lah? Begitu datang langsung sikung? Iya, sikung. Keren weh. Sikung. Terus, Terus habis itu nggak cocok, heeh. kembali lagi ke boarding, sikung lagi, Mm-mm. kembali lagi ke boarding, sikung lagi. Sikung berapa kali? 6 kali. Dalam satu hari apa? Oh, Oh, kok satu sehari-hari, bulan. sehari-hari? Enggak, Satu bulan itu satu bulan. melakukan sikung 6 6 kali. Satu bulan sikung 6 kali. Iya. Dan nggak ada yang pas. Nggak ada. Menurut sampean? Kalau majikan kedua Oke. ada yang pas, tapi agent terlanjur. Nawarin yang ketiga. Ya, yang ketiga saya saya sikung di tempat yang ketiga. Jadi yang kedua ini Terbatal. motong. Oh, Ya, ngamuk. Ya, terus Hmm. akhirnya ya udah, terus cari lagi gitu. Berarti sebenarnya ya, ya. Aku nggak ngerti ini ya. Boleh kan ini Mm-mm. bayang-bayang pikiran saya ya. Pada saat sampean sudah sikung harusnya udah cocok kan stop tuh. Mm-mm. Ya udah stay di situ Ya. kan. Akhirnya terus kerja lagi di Ya. situ lanjut. Ya. Tapi ternyata si agent nawarin lagi. Bukan nawarin, nyuruh. Itu bukan nawarin loh. Kamu sekarang sikung di sini, kamu sekarang sikung di situ gitu. Bukan nawarin. Oh, berarti dari Indonesia sampean sudah ditampung Iya, di agensi, iya. langsung masuk boardingnya agensi tersebut. Mm-mm. Terus semua dokumen dibawa dia. Iya. Mengeluarkan uang berapa itu, Pak? Kan udah. Bayar ke situ nggak ada ya? Nggak ada. Oh, bayar nggak ada, makanya ditahan. Makanya sikung itu nggak digaji karena Ganti uang itu Uang- tadi uang sama itu- nanti proses kalau dapat majikan. Mm-mm. Pokoknya include. iya, Lah itu kalau hitungannya di Makau 1 jamnya 20. 1 hari Sek, 200. 1 hari dapat 200, sampean sudah 6 kali kan 200 kali 6. Satu sikungan 2 hari.
Oh, berarti 12 hari. 12 hari, 12 kali 200. 2400 loh. 2400 itu kalau kos di luar, data dari saya terbaru itu 1 bulan cuma 800. Tapi sampean bayar kos juga? Enggak. Ya 2000, makanya 2400 itu kalau nanti dapat majikan sudah. Itu biayanya. Lah nanti potongannya lagi kan kita juga nggak ngerti. Nah, persoalannya kan di situ. Yang dari Indonesia itu bayar ya kantong sampean sendiri. Iya. Totally kalau yang bayar di luar tiket dari Indonesia aja, sampai ngeluarin duit berapa? Di luar tiket? Di luar tiket 2,5 lah. Nah, 2.500.000. oli tadi ya. Oh, bikin paspor ya? 350. Oh, itu wajar, berarti itu normal. Berarti yang bikin paspor nggak pakai oli? Oh, enggak. Paspor langsung Enggak. jalan. Oke, gak ada masalah. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman semuanya ini yang menanyakan informasi di Makau. Nah, aku seneng sekali ketemu Mbak Iki. Dia telepon, makanya tak temu. Ya kan, terus akhirnya kita ngobrol. Nah, seperti itu kejadiannya di Makau. Nah, pertanyaan saya, setelah di agent, seandainya deal sama majikan, sampean dikenakan biaya berapa dan bagaimana? Umumnya itu 1.500. Umumnya? Sorry 15.000. Loh, Umumnya? Iya. Itu sudah umum. Iya. ART ya? Yang dari Indonesia? Iya. 15.000. 15.000. terus kita mau dipotong berapa gaji kita tuh 4.500? 3.000 1 bulan sampai 5 kali. 3.000 terimanya 15. cuma Iya. 700 ya. Meninggoy. Nah, umumnya 15.000, tapi sampean ditarik 18. boy. Karena sikung yang pertama itu saya nolak. Sampean sikung rumah tangga Rumah atau tangga. company? Rumah tangga. Semua rumah tangga. Saya tanya, agennya ini orang Indonesia apa orang Makau? Orang Makau ya, tapi ada pekerja Indonesia. Bangsa. Ada orang Indonesianya di dalam. Iya, ada. Ada. Guys, ini terbaru. Nanti saya coba akan main ke sana ya. Ini cerita di Makau ya. Bayangkan kalian ya, yang mau tanya tentang Makau nih, buka channel ini, konten ini, lihat ya, terus dengerin baik-baik. Ini mbaknya yang dari. Terus ending Indian terakhir ya, wis. Sampai selesai dalam 1 bulan merasa capek lah ya. Iya. Ini nggak beres semuanya. Iya. Memang sih ya di Makaunya sampai bisa jadi keluarnya cuma transport sama makan. Iya. Makan dikasih nggak? Enggak lah, makan sendiri. Di boarding itu? Enggak. Baik, sampean berarti hilang tiket 2,5, terus biaya hidup 1 bulan di Makau Tenaga. sama tenaga, dan itu nggak dibayar. Bayaran sikung tidak dibayar, ini loh luar biasa. Katanya itu bayaran nanti kalau proses, ternyata kalau nggak diproses terus uangnya juga nggak dikembalikan. Nah ini sekali lagi nanti kita bahas. Ras tenaga. Kita bahas lagi. Ini pembelajaran penting. Saya terima kasih sama mbaknya. Kita harus berterima kasih sama mbaknya ya. Kita nggak akan sebutin data bahwa ini privacy, tidak akan kita sampaikan. Bahkan dia punya oli juga yang dari Surabaya itu loh, luar biasa ya. Oli guys, pelicin sakniki di Surabaya. Nah, kita nggak perlu terjemahkan ya. Apapun, pokoknya Indonesia itu punya orang dalam aman lah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Itu di Makau. Dan gajinya berapa Mbak? 3.000? Kemarin saya ditawar 3.700. 3.700 kan? 3.500 itu gaji, dikasih uang uang kos-kosan 500. Jadi 4.000. Dipotong uang kos-kosan kan 700, jadi 33. Itu kalau stay out. Iya. Itu kalau stay out. Itu kalau stay out. Kalau stay in? 43. Stay in malah 43? Iya. Oh, utuh ya berarti kalau stay in. Nah, tapi kan kerjanya 24 jam. Tapi kalau stay out kan jam 9, jam 8 udah pulang. Ini spesialis ART ya, yang dia jadi ART-nya. Dan sekali lagi ya teman-teman, inilah mungkin alasan kenapa pemerintah Indonesia itu melarang kita untuk bekerja ART di Makau. Karena sudah sampai sedemikian rupanya. Makanya orang Indonesia tidak bisa, pemerintah Indonesia tidak bisa melindungi kalian ketika kalian ada di Makau. Nah ini karena ada faktor-faktor kayak gini. Gila, potongan 18.000 loh, di Hong Kong.
Halo teman-teman yang di Hong Kong, bersyukurlah Anda, gaji Anda lebih tinggi dan potongannya lebih rendah di Macau. Wow, 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 wow. Ini kalau nggak tahu link. Kalau nggak tahu link. Kalau tahu link, kita bisa paham. Nanti makanya kita bahas lagi berikutnya. Sama yang masih tinggal di Macau. Bagaimana lika-liku seluk-beluk dan ketika di Macau. Tapi menurut sampean, fenomena yang terjadi kayak gini nih, artinya teman-teman itu kalau berangkat ke Macau dengan cara dari Indonesia itu menyedihkan sekali atau bagaimana menurut sampean? Nggak terbaik lah itu. Mendingan jadi babu nang Hongkong. Ya kalau boleh ngomong ya. Iya, mendingan jadi babu di Hongkong, pasti ada asuransi kesehatan. Di sana kan nggak ada asuransi. Siap. Kalau kita jatuh di luar rumah majikan itu kan Wis, tanggung jawaban siap pribadi. Ya. Jadi sampean bayangno sendiri, tapi pada saat bayangan mau berangkat kan nggak seperti itu. Kan dia bilang bisa stay out, nanti tahun berikutnya boleh job company. Ya, siap. Terus nanti company banyak gajinya sampai 22 juta loh kan. Itu iming-iming yang menjadikan kenapa kita benar-benar tergerak untuk berangkat. Itu sampean punya saudara, iya. Tapi juga lihat di sosial media nggak? Saya kurang Enggak ya, pokoknya kan, itu dari saudara ya. Iya, Pokoknya kan nggak ngerti kan, jarang ketemu juga. Liburan saya ajak ketemu nggak tahu gelem ya wes oke ya. Liburan diajak ketemu ya nggak mau. Minggu nggak mau. Padahal dia yang infoin ke sampean. Berarti selama 1 bulan belum pernah ketemu. Loh. Ketemunya cuma by phone, WA. Iya. Kadang-kadang saya gak capek ya tak WA, kalau capek ya 1 kali 2 kali nggak mau ya wis lah kok sawangane kok nguber. Iya. Artinya benar-benar ya pembelajaran ya. Kalian yang dari Macau, yang mau ke Macau, perhatikan ini baik-baik ya. Mbaknya ngomong ini. Nah, dan akhirnya sampean putuskan udah selesai kelas. Terus kenapa kok ke Hong Kong dulu? Kok nggak kepingin pulang? Kan langsung karena dari Macau. bukan kan sama agent kan suruh King. Oh. Karena visanya habis kan 30 hari. Ya, suruh King. Oh, habis syuting sebenarnya suruh balik lagi ke Macau. Ya. Masih di. Tapi kan tak pikir-pikir kan, aduh wis gak mampu. Terlalu budak ya. Wis. Sebulan aja udah cukup ya merintih ya. Ya karena kan kalau nggak punya uang kan nggak makan, bener-bener nggak makan. Bener. Gitu loh. Nggak. Mumpung ada sisa ini cabut aja ya. Oke. Berarti semuanya masih ada di sana barang-barang. Kalau boleh saya tahu. Separuh lah. Teman-teman. Yang dibawa tinggal sedikit pokoknya harus cukup. Terus memutuskan pulang ya. Iya. Makanya bingung ket mang isuk nelponi ya. Iyalah. Nanti takutnya gak iku. Gak. Kenapa kok teleponnya ke kita? Karena kenanya sama Mas Andro kan. Saya kira udah dapat solusi. Ya oke lah, pasti ada solusi di sini. Oke, saya apresiatif ya, terima kasih karena kita belum sempat ke Macau untuk nyari info sesuatu yang ada di sana, tapi sampean sudah datang ke sini. Dan ini loh teman-teman, ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa jangan dikit-dikit drop, dikit-dikit drop. Macau tuh luar biasa loh. Padahal informasi tadi pagi, aku mana? Dari pagi, teman-teman tak kasih tahu, aku dari pagi yang sudah tinggal apa namanya di Macau dan dapat kerja ART ya, ini saya sudah dikasih apa namanya info bahwa ini nomor yang punya kos-kosan Mas Andro. Aku tanya pas di pon dia nggak bisa ngangkat ya, berangkat ke rumah sakit, dan dia kasih tahu bahwa 1 bulan harganya 800 kos-kosan 1 bulan ya. Mbaknya tadi harusnya bisa dapat duit 2.500. Kalau buat ini 800 berarti sudah 3 kali lipat, dan itu pun mbaknya sebenarnya disuruh syuting, nanti disuruh balik lagi kan. Udah, memang gak perlu disebutkan aja ya, begitulah, kalian harus kenal yang tepat. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman semuanya, ini pencerita Macau. Terus ada hal yang kira-kira menurut sampean ya, jadi tahu kayak gitu tuh bayang no Macau wis
enggak wis, enggak stop. Enggak ya? Selesai sampai di sini stop, ya? Stop wis. Wis buat teman-teman enggak usah Kepikiran. terlalu Ambisi. berangan-angan. Nah. Karena kita pasti kalah sama Myanmar sama Filipina yang mau gaji murah. Oh. Banyak sekali ya di sana. Myanmar sama Filipina bersaing. Filipina akhirnya Myanmar banting harga lagi. Akhirnya ajarnya dari situ. Dan mereka pun sebenarnya peraturan dari pemerintah juga nggak ada ya, los-losan Nggak ada. atau kan? Oh, enggak tahu. Nggak diatur tentang hal itu ya. Enggak tahu saya. Pokoknya ada Myanmar. Nggak ada kontrak. Bebas banget ya. Iya. Makau. Nah, company tadi ya itu syarat-syaratnya. Ya, Nah, ini syaratnya. buat yang company, hati-hati ya teman-teman, syaratnya sudah siapkah kalian dengan syarat-syaratnya? Kantonis dan Mandarin. Nah, dan Bisa. kalau sudah Tidak. satu bidang, kalian tidak bisa pindah-pindah ke bidang yang lain selama 1 tahun. Wah. Ada informasi apa lagi Mbak kira-kira yang bisa kita sampaikan untuk teman-teman yang Iya. di luar Mako yang masih bermimpi ingin Aduh ke wis Mako? cari amannya lah, belum tentu walaupun nggak semua beruntung ya, Ya. tapi ya cari amannya yang pasti. Sakit itu mahal. Sakit Jadi itu mahal. kalau parah, kalau sakit nanti. Iya. Sama dikasih tahu memang nggak ada pohim dan semua asuransinya. Saya taunya di situ, udah sampai situ saya Oh. tahu kalau nggak ada asuransi untuk kita. Oh, gitu. Tapi sampai di situ itu benar-benar belum ada majikan yang mau terus diceng terus dikabari bahwa kamu nanti harus begini dan begitu, belum ada juga. Maksudnya Ya nggak, maksudnya dari majikannya Sikong tadi itu ada yang Dua tadi? dua itu ada, tapi Ah. kan orangnya udah wis ngambek, wis ditunggu kan. Kalau orang situ kan, kalau kita Sikung kan orangnya nggak kerja gitu, jadi dia udah ngorbanin waktu untuk nggak kerja, ternyata kitanya nggak bisa datang itu wis. oh di rumahnya. Iya gitu. Jadi kalau ibaratnya, jadi kalau di sana itu sekali Sikung Mm-mm. dan dia mau dapat udah harus di situ mancep wis. iya, 1, 2 nanti pasti hubungi agent gitu. Oh, maksudnya kan gini, ketika kita hari pertama Sikung, hari Ya. kedua Sikung, Ya. dilihat mereka udah cocok, wis besok Ya. harus di situ, jangan Iya. kemana-mana. Iya gitu. Kalau sampai aku butuh kemana-mana, iya, nggak jadi orangnya kan Gondok. buang-buang waktu gitu. wongnya gondok. Moto. Kita yang kena marah di telepon, nggak memajikan itu. Oh. Padahal kita udah ngasih tahu. Berarti ini benar-benar agensi Iya. yang ngatur, yang Iya. menguasai, yang benar-benar ngambil Mm-mm. segala sesuatunya, Mm-mm. nyedot. Iya. Salah agent. Salah Salah agent tempat. bleset. Salah agent, salah tempat bleset, teman-teman ya. Hati-hati lah ya. Makanya kenapa sih kalau kalian bertanya kepada saya bagaimana ke Makau, mau break ke Makau, kalian itu tak suruh ke Makau dulu, melihat kenyataannya dulu. Survei. Jangan break dulu. Jadi kalau di sana ternyata kenyataannya 1 kali 2 kali kalian mendengarkan yang nggak beres, ya jangan dipaksa untuk break, pulang. Ini ada benernya juga. Aku kemarin masih informasiku setengah, karena aku informasinya hanya ngelihat situasi aja. Dan yang di Makau sebenarnya juga udah nungguin kita. Nanti mudah-mudahan habis mbaknya ini yang datang, kita ada Iya, sekali Oli. masa dulu ke sana. Kenapa? Apa yang cowok-cowok malah lebih pusing daripada saya gitu loh. Yang cowok Iya. lebih pusing dan Iya. lebih mumet. Iya. Malah Mumetnya gimana? kan Yang sama lihat. mereka biaya sendirinya pun besar, Mm-mm. terus iming-imingnya pun besar, Mm-mm. bayarnya pun besar, tapi kadang-kadang jobnya tuh nggak sesuai gitu loh, Gak pas ya. nggak pas. Itu pembicaraan di Samsantang Iya, ya. mm-mm. Obrolan-obrolan Iya, lah. Oh, mm-mm. kayak gini. Iya, ternyata aku sih habis segini. Oh, sampai berapa habis? Ada salah satu temen itu kalau nggak salah dari Banyuwangi, Bumanang no. Ya nggak apa-apa wis, Iya, pokoknya yang pokoknya dia ada sana. Habis dia sampai 60 sampai 2 kali juking ke Hong Kong, dia belum dapat. 2 kali jutking. Yang kontenku juga itu ya kayak gitu. 2 kali juking dia belum dapat. Dan itu juga disuruh kerja 1 bulan loh, juga dibayar. Yo gak dapat juga. Ini temen wis Nggak dapat. ngelundasmu guys, Mbak Parmi.
Lu langsung wis nonton. Iya. Mbahmu enggak mbok urusi lah. Wes mlebu kandang kayaknya. Komentar. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Terus itu yang cowok lebih sadis ya, lebih. Iya. Karena kan Heeh. Piye? Ya, karena gitu. kan di situ ngekosin bayar. Makan bayar. Terus cari kerja tuh Nggak jelas. Ya. Tapi ada nggak dari sekian banyak itu yang satu yang nyantol, yang oke, yang yes? Nggak denger ya? Ada yang nyantol ya ada Ya, sampai dia kerja di mana perhotelan atau gimana. Ada. Yang dari Indonesia juga. Dapat ya? Dapat. Terus ada yang kerja di restoran itu dapat. Bahkan di sana tuh calonnya tuh banyak anak-anak yang kerja gitu loh. Tak kenal lagi Mbak, tak kenal lagi ternyata ya. Calo juga, ngapusi juga. Jadi calo-calonya ya orang-orang kita Indonesia sendiri. Yang jual-jual kita ya orang Indonesia sendiri kan ada. Gitu. Wow guys, wow. Jual, nyalo nggak apa-apa, yang penting tanggung jawab. Ada kerjaannya, oke nggak apa-apa ya. Sikung. Tetap sikung, tetap harus sikung. Di sana nggak langsung kita dapat interview, nggak sikung. Sistemnya kita di sana itu sikung. Sikung tanpa gaji. Wah kalau laki saya nggak tahu, tapi kalau yang saya alami sendiri tanpa digaji. Sebenarnya digaji tapi itu diterima sama agent lah. Jadi ya tetap ada ya yang dapat ya. Ada yang dapat. Ada tapi yang coba kesantang banyak yang keleleran lah. Oh, dari yang sampean lihat karena yang keleleran pasti yang belum dapat lah. Yang sudah dapat itu sudah hilang. Diamati ya nek wis 3 kali 4 kali masih ada di sini ojo mulek kae. Gitu. Jadi bursa kerjaannya di situ ya. Luar biasa. Sam Cantang wis legendanya orang Indonesia. Kalau di Hongkong itu Victoria Park-nya teman-teman ya. Sam Cantang itu Victoria Park-nya. Kalau di Hongkong, jadi bursa-bursa semuanya apapun dan ABCD bla bla bla. Ngeri guys, ceritanya ngeri. Kan jadi sekali lagi ya buat teman-teman semuanya. Jadi wes jangan pernah bermimpi ya kalau kalian tidak punya nyali yang cukup, kemampuan yang cukup, dan uang yang cukup. Uang yang cukup wes lupakan. Ya. Bagi teman-teman yang masih bekerja di Hongkong, wes pokoknya baik-baik kerja di Hongkong. Atur strategi. Kalau ataupun ya kan kita nggak bisa maksa ya. Kalau ataupun kalian mau maksa ke sana, carilah jalan yang pas, yang benar, yang tanggung jawab. Calo, makelar, sales itu semua tidak bisa kita hindari. Tetapi calonnya yang sedikit banyak, yang mau tanggung jawab, yang benar-benar ngajikan pekerjaan yang jelas. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya, luar biasa. Jadi ini jadi ya pulang ke Indonesia ya. Pasti. Tiketnya juga sudah beres ya. Udah fix. Besok ya mbaknya mau berangkat dan malam ini kita akan antar ke tempat bis stop untuk Mbak E. Ya, mudah-mudahan wes ya kembali nanti masih ngatur langkah lagi ya. Iyalah. Terus ada planning kemana lagi kira-kira? Oh enggak stay in Indonesia sih. Stay dulu ya. Ya cari pemulihan. Saya tanya. Pemulihan. Sampai bawa saku sampai berapa kemarin? Kemarin tuh saya itu cuma bawa 5, 6. Tapi kan saya tiap minggu kan dikirimin. Enggak, maksudnya total yang sampean bawa spare 6, 7. Wah, 10 juta lah. Gak sampai lah, kalau gak 8 ya itu lah. 7-6 juta ya. Tapi masih utuh kan? Oh kan yang buat makan kan minta kiriman. Kiriman ini transfer. Iya. Jadi di sana itu Di sana itu tukar uang itu paling cepat kalau transfer. Jadi nggak ada ke sistem barter uang sama uang itu nggak. Oh. Itu nilainya malah rendah. Jadi kalau masih Mbak E punya uang di ATM terus ditransfer ke yang punya, itu baru nilai tukarnya agak tinggi. Maksudnya transfer ke Indonesia? Iya. Kayak kita kerja di Makau, mau kirim uang ke Indonesia, ya Mbak tak joli, duitmu tak kirim nih, aku butuh. Makau. Iya, di sini nggak ada kayak apa? Chandra. Nggak ada, yang pasti nggak ada. Jadi personal gitu. Kamu mau berapa nih transfer ke beres tak kasih. Ya, gitu. Lu rawan meneh dong.
kalau pengiriman uang itu saya kirim 1 jutanya berapa 1.900. Ya saya kasih tadi nggak ada bukti esek tak apa itu nggak ada. Pokoknya ini transfer iki wis transfer mana duitnya? Iya gitu. Sangat iki. Makau guys, seram. Jadi rame juga ini di TikTok dan di Facebook. Kalau di Chandra kan masih ada ada kwitansi dan semua tanda juga terima. ada kayak Yorpay itu kan masih ada sih, ini nggak ada. Makau nggak ada Yorpay? Nggak ada. Oh, padahal baru sudah nyampe di sana loh. Nggak ada. Yorpay nggak ada. Oke. Jadi kayak gitu ya cerita tentang Makau ya Mbak. Wis gak enek ceritanya sampean iki ngelu ndak sih aku kudu rono. Jadi luar binasa sekali ya. Wis. Gak ada lagi Mbak pesan apa ya wis kira-kira. Iya wis lah cari yang lain lah, golek selamat duwike sama mentale. Tapi gini, kalau toh pun dia memaksa. Duitnya kalian pegang sendiri gitu ya. Iya. Jangan sampai kan aku udah ngomong juga sama sampean. Iya bener. Kalau proses jangan pakai acara transfer kemana dan kemana. Kantongi dulu ya. Gitu ya. Supaya nanti baru bisa makan. Bisa makan ya, nek wis kadung transfer temenan moncrot ndas sih. Bisa makan. Nanti kalau itu ya padahal ini saudaranya adiknya juga lo ya. Adik ipar guys, tapi ternyata seperti itu juga. Wah wis intinya seperti itu ya buat teman-teman semuanya. Sekali lagi kalau kalian memang keluar negeri proses dan semuanya ya sebenarnya sih saya ini kadang-kadang kalau bicara idealis saya itu sebenarnya tidak percaya sama agent. Saya ini kan dari dulu sebenarnya ya sama agent itu kayak bagaimana gitu. Dan akhirnya kan saya ke Hong Kong pun juga tidak melalui agent. Tapi setelah melihat seluk-beluk dan semuanya, kalau toh pun ibaratnya kita melihat agent yang berqualified dan ada yang bertanggung jawab ya kita akan pasti rekomendasikan itu gitu. Saya ada Hong Kong agent yang bagi saya qualified dan bisa dipercaya, saya ada. Saya punya juga agent-agent yang notabene-nya ngurusi sampean itu bisa sampai tuntas, gak sampai gelo dan semuanya saya punya, saya ada. Jadi mungkin ya karena basic di masa lalu saya tidak percaya, tapi berjalannya waktu saya tidak bisa mengeneralisasi semua agent jelek. Ada juga beberapa agent yang memang saya rasa bisa mumpuni. Ya ada banyak kelemahan juga, tapi mau nggak mau kita harus tetap belajar. Mungkin itu saja ya dari informasi A1-nya Mbak E yang sudah 1 bulan berjuang di Makau. Ya saya tidak ngerti apakah cerita ini menurut saya sih, kalau saya logika saya tanya ya menurut saya worth it ya. Yang terjadi kalau ataupun bleset itu cuma 10% atau 15%, yang 75-85% itu fakta yang terjadi di lapangan, karena mbaknya ngobrolnya di Samcantang dan saya tahu Samcantang itu memang tempat berkumpulnya anak-anak Indonesia, bursa kerja, bursa makanan, bursa pinjam duit, bursa apa saja tentang Indonesia di Samcantang itu informasinya. Makanya kalau cari info apa-apa, kalau cari info lapangan di Samcantang ya. Tapi walaupun ada beberapa yang punya keberuntungan, sekali lagi saya juga tidak mendiskreditkan dari 100 orang semuanya itu apes, enggak, masih ada yang beruntung 5, 10, 15% pasti ada, karena semuanya nasib yang menentukan. Cuman satu hal pesan saya, jangan sampai dibohongi. Dan uang ketika sudah lepas, ketika akan balik itu akan sulit. Mbaknya aja yang sikung itu sudah jelas-jelas loh. Uang itu harusnya mbaknya yang terima, itu masih bisa belok kayak agent. Harusnya mbaknya yang terima, harusnya mbaknya yang ngotot, tapi kembali lagi sudah masuk gitu. Jadi oke, gitu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, tetap berjuang, tetap istimewa. Nah, kita akan nganterin mbaknya dulu supaya nanti di Indonesia jangan lupa nanti saya ditelepon kayak biasanya ya biar aku ternyata mbaknya masih hidup. Sampai hari ini Selasa ya, Rebu, Kemis ya, iya, Kemis pagi ya, Kemis sore mungkin sampai Surabaya. Kemis sore ya, aku baru Sabtu nyampe Jakarta. Oke,
Gitu aja teman-teman semuanya, sehat selalu, keep stay tune my YouTube channel, dan komen-komen apa yang mau dibahas, apa yang mau dibicarakan. Mudah-mudahan kita dapat sumber-sumber narasumber yang bisa dipercaya dan akurat. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.